Tidak ada Abdul Somad itu membicarakan tentang Kristen, tidak ada. Oh, Tidak ada. baik, baik. Tidak Membicarakan ada tentang Abdul Islam. Somad membicarakan Kristen. Oke, baik. Sebentar. Kamu bilang katanya Abdul Somad tidak membicarakan orang Kristen. Coba ya, dengarkan ini. Saya kalau ngomong tidak pernah saya itu fitnah-fitnah. Dengar ya. Coba nih, pasang telinga dulu. Dengar. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Gimana Kristennya Seperti tidak engkau, hai Musa. Ini yang dia bilang ulangan 18 ayat 18 itu apa? Kitabnya siapa? Itu yang dibicarakan Musa, bukan Kristen. Iya, tapi dia bicara di dalam ulangan 18 ayat 18. Itu kitabnya orang Kristen. Itu Musa yang dibicarakan. Sejarahnya Nabi. Iya, tetapi dia mengutip ulangan 18. Kamu tahu nggak ulangan 18 ayat 18 itu apa? Bapak Ucelim ini ngotot bersuara lantang ke Edis TV. Tidak ada Ustadz Abdul Somad membicarakan tentang Kristen. Mari kita saksikan bukti nyata dari Edis TV bahwa Ustadz Abdul Somad memang membicarakan tentang Kristen. Tidak ada Abdul Somad itu membicarakan tentang Kristen, tidak ada. Oh, Tidak ada. baik, baik. Tidak Jangan ada tentang Abdul Somad Islam. membicarakan Kristen. Oke, baik. Sebentar. Kamu bilang katanya Abdul Somad tidak membicarakan orang Kristen. Coba ya, dengarkan ini. Saya kalau ngomong tidak pernah saya itu fitnah-fitnah. Dengar ya. Coba nih, pasang telinga dulu. Dengar. Dipasang sudah. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Gimana Seperti Kristennya tidak engkau, hai Musa. Ini yang dia bilang ulangan 18 ayat 18 itu apa? Kitabnya siapa? Itu yang dibicarakan Musa, bukan Kristen. Iya, tapi dia bicara di dalam ulangan 18 ayat 18. Itu kitabnya orang Kristen. Itu Musa yang dibicarakan. Sejarahnya Nabi. Iya, tetapi dia mengutip ulangan 18. Kamu tahu nggak ulangan 18 ayat 18 itu apa? Aku nggak mau. Nah, kan? Dengerin. Coba nih, saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih. 18 ayat 18. Tuh. Pasal 18 ayat 18. Tuh. Apa kata Musa? Ulangan 18 ayat 18 itu kitabnya orang Kristen. Ini kerjaan Ustadz kalian. Giliran dijawab kalian marah-marah. Saya orang Madura. Apa hubungannya? Teman-teman saya juga banyak orang Madura. Gus Wafi orang Madura. Masa gara-gara kalah debat saya orang Gak nyambung nih orang nih. Bukan Gak nyambung. Bener nggak Bukan Muhammad Indonesia. nyuruh orang minum kencing onta? Bener nggak? Jangan ngempet-ngempet di negeri orang. Inaya, betul ataukah tidak bahwasanya Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan? Bener atau salah? Kalau Nabi Muhammad menyuruh tentang minum kencing hewan, itu berarti ada hikmahnya. Nah, terus di mana saya fitnahnya? Yang fitnah di mana saya? Kamu diambil jeleknya. Itu ajaran apa? Kok kalau jelek? Yang bilang jelek siapa?
Justru saya mendukung orang Islam minum air kencing hewan, kencing onta. Malah kalian yang bilang itu katanya jelek. Gimana? Makanya rumah sakit Islam, karena kalian tiap hari gembar-gembor Muhammad, laksanakan dong. Minum air kencing onta di rumah sakit itu biar sembuh. Gimana? Menyuruh kan lagi nih gimana sih? Kok lari kemana-mana, Mama Yesus Inaya? Apa? Kenapa Yesus tidak makan babi? Oke, sekarang saya tanya. Kalau memang Yesus tidak makan babi dan umat Islam tidak makan babi, lalu apa yang dihalalkan oleh Isa di dalam Al-Quran yang tadinya haram? Kamu memang pintar mempelesetkan hadis. Apa yang keluar Mempelesetkan. mulut Di dalam Al-Quran Isa itu menghalalkan tadinya haram, yang tadinya haram. Tidak usah, aku nggak percaya. Gimana? Oke, gini, dengar. Muhammad kena sihir, betul atau tidak? Itu manusia. Iya, Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh orang minum kencing onta. Terus apa lagi? Itu Muhammad manusia, menikahi anak di bawah umur, betul atau salah? Itu manusia pasti kena Iya, penyakit. terus kenapa kamunya marah? Makan nasi. Iya, terus kenapa kamunya marah? Iya, kamu kan ada orang menuhankan Muhammad. Di mana Loh, orang memang menuhankan? kalian menuhankan Muhammad nih. Nih pengakuan orang Muslim nih. Aduh, kamu ini betul-betul. Tahu Gus Wafi kan? Gus Wafi tahu nggak? Itu saudaramu juga itu. Gus Wafi. Itu teman saya diskusi. Dia juga orang Madura itu. Dia mengakui Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana? Iya digiring-giring oleh kamu. Kok digiring? Dia mengakui bahwasanya Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana? Giring. Itu digiring. Sebentar nih, biar saya tunjukin kamu pengakuan orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu robnya. Dengerin, biar kamu paham nih. Dengerin nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Tuh, percayalah Muhammad itu roh kita. Itu umat muslim yang ngomong. Tuhan, bukan dituhankan oleh Ustaz. Ya udah, roh itu apa? Apa roh itu? Beda. Apa bahasa Indonesianya rob apa? Kalau saya sendiri pribadi tidak menuhankan Muhammad. Iya, orang kamu aja nggak ngerti Al-Quran. Karena kamu tidak mengerti Al-Quran, makanya kamu ngomong begitu. Ini yang tadi ngomong tahu nggak siapa? Satu aja aku ketanyakan kalau kamu pintar Al-Quran. Yang Apa ngomong makna ini dalam tadi tahu nggak siapa? Ayo, kalau kamu Yang pintar ngomong Al-Quran apa makna dalam alif? ini itu namanya Daman Al-Mantiki. Daman Al-Mantiki yang ngomong. Dia seorang ahli, dia seorang pakar Al-Quran. Statusnya diakui di API, Juma aja berguru sama dia. Juma, Gus Wafi, Nandar, siapa lagi? Ayo. Semua berguru sama dia karena dia ahli mantik. Dia mengakui Muhammad itu Rob kalian. Oh, nekat yang nyata. Aku tanya sama kamu, kalau kamu memang benar-benar gimana? ahli Al-Quran mulai dari Fatihah sampai juz terakhir kamu baca, apa makna dalam alif? Satu aja. Alif. Ya alif itu ya huruf begini. Alif itu huruf begini udah. Iya memang tahu apa itu makna dalam alif. Satu aja. Makna? Nggak ada maknanya gimana kalau cuma alif itu nggak ada maknanya.
Kalau kamu tahu makna dalam alif satu aja kamu. Aduh, itu berguru kamu aja. Sama seperti huruf A. Huruf A itu apa? Ya kalau cuman berdiri doang ya apa? Ini kerjaan orang Islam nih. Alif doang, alif apa artinya? Itu dogma. Saya nggak mau bahas-bahas dogma. Kita Bukan ini dogma begini, itu, dengar, Mama kamu Inaya. tahu maknanya huruf alif berarti Seandainya, dengar ya. kamu tahu. Seandainya orang Islam membahas agama Islam, nggak ngait-ngaitkan dirinya dengan Kristen, saya nggak akan nanggap-nanggapi. Untuk apa? Najis tralala saya bahas agama Islam. Gitu loh. Karena apa? Karena kerjaan kalian. Ini Ustadz kalian Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjid. Ngundang ulama dari India datang ke Indonesia bahas-bahas Bible. Itu kerjaan kalian. Namanya Ustadz Zakir Naik. Kalian undang datang ke Indonesia, sampai Indonesia bahas Bible. Itu dia men-challenge tuh. Saya tantang orang Kristen, kata Zakir Naik. Itu kerjaan kalian. Giliran balik ngomongin agama kalian, kalian kesetanan. Sumpah. Nggak boleh begitu. Sudah. Udah, kamu nggak bisa jawab tentang maknanya. Nggak bisa jawab dari mana. Ada satu pernyataan tegas dari Yesus Kristus ketika berkhotbah di bukit. Hal itu tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di dalam keimanan Kristen, yang tentunya bersumber dari dasar dan fakta Alkitab, yang benar harus dikatakan benar. Yang salah harus dikatakan salah. Itulah ketegasan ajaran dalam kekristenan. Kalau kita melihat pernyataan dari seorang Bapak Muslim yang sudah termasuk berumur, bahkan bisa dipastikan umurnya telah lebih tua dari saya. Beliau begitu ngotot dengan suara lantang mengatakan, tidak ada Ustadz Abdul Somad membicarakan tentang Kristen. Maka Bang Edis TV pun membongkar fakta. Dan itu bisa ditemukan di media sosial termasuk di YouTube. Bahwa Ustadz Abdul Somad mengutip kedatangan Nabi saudara kita Islam, yaitu Muhammad, dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Ustadz Abdul Somad membuat sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa Ulangan 18 ayat 15 sampai 18, Musa menubuatkan akan datangnya seorang nabi bernama Muhammad. Padahal kita tahu bersama bahwa Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 itu adalah nubuat yang disampaikan oleh Musa, dan penggenapannya ada dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat bagi kami. Persamaan yang dimaksud itu bisa terlihat dari dua hal. Yang pertama, Musa membawa bangsa Israel eksodus atau keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Sedangkan Yesus membebaskan keturunan Adam
dari dosa dan membawanya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Ciri yang kedua terkait dengan Paskah. Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristen. Kita tahu bersama Paskah orang Yahudi. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyangmu. Inilah anggur sengsara yang dimakan oleh nenek moyangmu. Dan itu digenapi dengan kedatangan Yesus. Paskah Kristen. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Jadi ada persamaan di sana. Tetapi Ustadz Abdul Somad tetap ngotot menegaskan bahwa Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 adalah nubuat akan datangnya nabi mereka bernama Muhammad. Tentu itu tidak benar, karena di dalam Kisah Para Rasul jelas terlihat bahwa penggenapannya tertuju kepada Yesus Kristus. Karena bagi kami orang Kristen, Yesus juga adalah nabi, tapi bukan hanya nabi. Di sisi lain, kita melihat Ustadz Abdul Somad juga pernah mengomentari tentang di salib ada jin kafir. Tentu Ustadz Abdul Somad tahu betul bahwa salib adalah lambang atau simbol dalam kekristenan. Bukankah itu membicarakan tentang Kristen? Jadi tidaklah benar bahwa Bapak Ucelim yang sudah berumur ini memberikan klaim dan pernyataan bahwa Ustadz Abdul Somad tidak ada membicarakan tentang Kristen. Itu sesuatu yang keliru dan salah. Bisa saja itu terjadi oleh karena pura-pura tidak tahu, atau mungkin juga oleh karena kurang luas wawasan dan pengetahuannya. Tapi yang jelas, Bang Edis TV memberikan konfirmasi penegasan. Selagi ada apakah Ustadz apologet polemikus di luar Kristen yang membahas Bible keimanan Kristen, maka Bang Edis akan terus membahas doktrin atau ajaran keyakinan di luar Kristen.